satu saus pengurus satu ini murid-murid kiai semua ini. Alhamdulillah. Sehingga kita itu jadi apapun bisa meniru Kanjeng Nabi. Ya, kita jadi kepala negara bisa niru Kanjeng Nabi. Jadi panglima kita bisa menjadi meniru Kanjeng Nabi. Menjadi pengusaha kita bisa meniru Kanjeng Nabi. Menjadi suami bisa meniru Kanjeng Nabi. Jadi kita tidak perlu pindah-pindah profesi, kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi. Kita jadi apa sekarang? Jadi suami. Kita bisa meniru Kanjeng Nabi bagaimana memuliakan istri dan seterusnya. Kita jadi pedagang, jadi pengusaha. Kita tinggal niru Kanjeng Nabi ketika jadi pengusaha. Jadi pengembala, jadi buruh juga. Jadi pengembala, jadi buruh, jadi Kanjeng Nabi pernah jadi buruh. Jadi buruhnya Syahidatina Khadijah kan. Jadi kita enak jadi orang biasa juga, jadi orang melarat juga kan Nabi pernah melarat. Jadi kaya sekali juga pernah kan Nabi. Mak kayanya kan Nabi tidak seperti kayanya orang sekarang ya. Nabi kayanya dari dalam. Kalau kaya dari dalam itu tidak pernah miskin. Tapi kalau kaya dari luar itu bisa miskin, bisa bangkrut segala macam. Bisa rebutan juga ya. Bisa rebutan bisa macam. Kalau kaya dari dalam tidak pernah bangkrut, tidak pernah. Bisa sering lempar kursi juga. Lempar kursi. Kaya dari dalam kayak gimana? Bisa lebih jelas ya. Kaya dari dalam. Kaya itu ghani bahasa Arabnya ya. Ghani itu artinya tidak butuh. Artinya jadi Allah itu al-ghaniyul hamid karena Allah adalah yang maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kaya itu tidak membutuhkan. Anda tidak punya apa-apa tapi tidak butuh apa-apa, kaya Anda. Anda punya rumah gedung 5.000, punya pesawat, punya segala macam tapi masih butuh. Anda marat, masih miskin Anda. Fakir itu membutuhkan. Makanya ketika saya di wawancara di Kick Andy, saya bilang, ya kita ini mayoritas masih miskin semua. Kok miskin itu doang? Orang banyak yang kaya-kaya, ya tapi kan mereka masih butuh. Butuh itu artinya masih fakir. Kalau kaya sudah ghani. Ghani tak butuh. Kalau kaya dari dalam itu, dari dalam sini memang kita tidak butuh apa-apa. Kalau saya tidak butuh apa-apa, mau apa? Orang yang masih mencari-cari sampai menimbun-nimbun segala macam karena masih butuh ini, masih butuh. Sudah punya rumah, masih butuh rumah kedua. Sudah punya mobil, masih ini mobil hanya untuk di kota, untuk keluar kota bagaimana. Jadi kebutuhan-kebutuhan itulah yang membuat orang semakin mencari kekayaan. Kalau orang tidak butuh apa-apa, dia tidak butuh apa-apa. Ya. Saya itu kaya sekali, lebih kaya dari presiden. Karena aku tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa-apa. Tidak apa. Mau tidur sudah ada, tidur di sini bisa, tidur di situ bisa. Mau tidur tinggal menggeletakkan badan aja. Mau naruh pakaian, lemari satu kan sudah kelebihan itu. Itu orang lemarinya banyak itu malah nambahin urusan itu. Nasihat buat ibu-ibu ini. Jadi itu kaya dari dalam itu kaya betul. Dia tidak akan ada iri, tidak akan, karena dia udah kaya. Iri sama siapa? Nah, umumnya kita itu yang disebut kaya itu kalau di luar kan. Rumahnya gedung, mobilnya
Incelong segala macam itu. Kayaknya istilah Sultanul Qulub itu kayaknya itu kerajaan di hati. Ya. Kerajaan di hati. Ya, sultan itu raja, Iya. bukan Qulub hati. bukan raja di hati, hati yang menjadi raja. Iya. Beda. Jadi raja di sini kalau Imam Ghazali menamsilkan itu hati itu raja, akal pikiran itu perdana menteri, lainnya adalah aparat. Ya, terserah ini rajanya terserah ini gimana. Hatinya bersih ya sudah, semuanya aparatnya bersih. Tapi kalau koruptor itu miskin berarti. Miskin sekali. Karena udah punya barang Masih ingin, betul, masih butuh. Saya sering mengatakan, kawan saya yang petani itu kaya sekali. Saya pernah makan bersama kawan saya yang itu ada namanya di sawah itu. Ini ada galeng. Dia ketika pas makan siang dikirim sama istrinya itu nasi, sambal, terus gereh itu ikan asin. Terus ada kendi itu tempat air minumnya. Itu makan di galengan. Saya lihat makannya itu luar biasa. Ya begitu selesai makan, itu ya, alhamdulillahnya satu kampung kedengaran. Karena terlalu syukurnya itu. Kelihatan nikmatnya. Alhamdulillah. Satu kampung kedengaran. Minum. Kaya. Saya pernah juga ditraktir sama kawan saya di Jakarta. Restorannya itu saya tidak bisa baca itu. Pakai bahasa asing apa gitu. Menunya itu kayak album pengantin itu. Bagus sekali. Dibuka saya tidak bisa baca semua, tidak apa. Sampai pilihkan aja lah. Saya tidak bisa baca ini. Ini pakai ini ada daging sapi, namanya apa gitulah yang di sebelah sininya sapi. Ini baru datang dari Amerika ini. Aduh. Yalah saya ikut sampean aja lah. Saya nggak tahu bacaan menu. Itu minta daging dari Amerika itu. Waktu datang itu ada aluminium ditutup gini. Kok ditutup? Ya nanti kalau sampean sudah mau makan ini baru dibuka. Ya udah saya mau makan, saya pengen tahu isinya. Saya mau makan. Pelayannya buka. Itu ada daging segini nih. Yang di menu tadi 250.000. Wah, 250.000. Kok cuma segini? Ini kalau di rumah saya amplok sekali aja habis. Kawan saya itu enggak habis. Saya lihat ini. Wah, itu baru 50.000 yang dimakan itu. 200 enggak dihabisin. Kalau enggak di restoran saya habisin saya. Coba ya itu habis 50.000-an lah kira-kira. Kalau 250 itu bayangkan aja 50. Habis itu dia mengeluarkan tas kecil, isinya tablet banyak sekali. Kok banyak sekali? Iya Pak, kayak ini untuk kolesterol, ini asam urat. Makannya enggak enak. Kalau makannya enggak enak ya enggak ada alhamdulillahnya yang keluar dari mulutnya. Berbeda dengan kawan saya yang di petani tadi itu kelihatan sekali bersyukurnya itu karena dia menikmati. Ini tidak bisa menikmati, bagaimana mau bersyukur? Itu yang saya bilang kaya dari dalam itu ya Pak petani itu.
kawan saya di Jakarta itu kaya secara lahir, orang secara umum juga disebut orang kaya. Tapi ternyata dia nggak menikmati kekayaannya. Jadi makanya itu hati itu sultan. Nabi menjadi raja ya. Ya, hati ya. Nabi mengumpamakan seperti seorang berteduh di bawah pohon Pak Geng. Mali walid dunya illa karajulin yazilu tahta syajarah. Nah, Summa tarakaha. Nah, itu menarik Pak. Gimana? iya sama dengan yang abiru sabilin. Jadi, orang hidup itu kan Nabi menyebutkan hanya seperti orang nyebrang jalan. Kalau ingin lebih panjang dari nyebrang jalan ya kita bilang saja hidup itu di dunia ini seperti di hotel. Jadi orang di hotel terus Sebentar. beli cat, wah ini catnya kurang indah ini. Terus beli cat itu diketawain orang ini. Ini kamu di hotel mau ngecat, mau gantiin bolemnya segala macam ngapain? Check out lagi. Karena mesti akan check out itu. Antara check in dengan check out itu sangat sementara sekali. Sementara. Kita baru check out dari hotel. Kita itu di hotel bukan di rumah. Jadi cara begitu cara memandang dunia seperti itu ya. Iyalah. Kita selalu punya kekayaan di dalam. Ya. Ya. Jadi menipu, dunia itu menipu. Kita bikin rumah indah, model Spanyolan. Yang menikmati siapa? Pejalan kaki. Oh ini rumahnya siapa? Bagus sekali. Kita di dalamnya kan. Iya, orang luar yang lihat. Ibu-ibu itu menghemat uangnya itu setelah dapat banyak dibelikan berlian, dipasang di sini. Dia nggak pernah melihat. Siapa yang menikmati? Orang lain. Kawan-kawannya. Wah, berliannya kok bagus sekali. Oh iya toh. Dia sendiri nggak bisa lihat. Ya kalau mau lihat ya pakai kaca. Lah masa jalan-jalan pakai kaca? Di pengantenan benar lihat kaca. Sederhana itu apa? Apa? Sederhana itu apa? Sederhana, masa sampai orang Indonesia masa nggak tahu sederhana? Pagi sore. Sederhana itu tengah-tengah ya, tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak. Kalau Anda menjadi pemimpin dan Anda sedengan di tengah sini, maka rakyat Anda yang di sini tidak merasa Anda jauhi. Demikian juga dari sini juga tidak merasa dijauhi. Tapi kalau sampai ke sini, ini yang di sini merasa Anda jauhi. Adil ya, adil. Ya, adil, sederhana, Tengah-tengah. tengah-tengah, Wasato. adil. Adil itu hampir sama dengan indah. Dengan adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Kalau indah, sesuatu terletak pada tempatnya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Indah itu sesuatu terletak pada tempatnya. Adil bisa menciptakan keindahan. Ya. Buah dada disebut indah karena tempatnya di dada. Kalau tempatnya di dengkul, orang tidak akan mengatakan indah sama sekali. Langsung melek semua. Wat usya fi mahalih itu. Kebalikannya adalah zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Peci dipakai sepatuan itu zalim. Rakyat yang harus dihormati ditekan, itu zalim sekali. Dan seterusnya bisa pokoknya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Dan keburukan itu sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Itu buruk. Ya. Jadi kalau kursi bukan didudukin
tapi dilempar itu zolim. Iya, soalnya, ya. Ada kursi. Itu jadi, ya fungsinya kursi untuk apa kan? Kalau dibuat lemparin, itu dia mau merebut fungsinya batu itu. Kalau dilemparkan itu. Aduh, ini kejadian kekinian. Itu rebutan kursi itu karena nggak ngerti fungsinya kursi. Jarang baca ayat kursi. Sarapan dulu. Monggo. Monggo Mas Ari. Monggo. Seadanya. Ya, seadanya. Pakai tempe aja, seadanya mangga. Ya. Ini anak saya yang nomor 4. Itu diawasi yang kurang di ini. Waduh, ini. Monggo. Ayo langsung siap. Bawa itu makan. Ini ada kerupuk apa namanya? Kerupuk. Siap. Enggak afdol kok enggak ada. Ya. Mari. Yuk. Ayo. Ini rezeki di tempat guru langsung kapan lagi. Setengah ini dari luar kota ya? Ya. Terutama yang laki-laki ini luar kota. Duduk sebentar, biar dia doakan buat kita mungkin 1 menit atau apa biar bismillahirrahmanirrahim. Makbul insyaallah. Jangan Bapak. Nanti enggak laku.